Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Jenar Ramapadu dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit terakhir NIM saya 033. Saya dari kelas praktikum B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 praktikum mesin-mesin listrik mengenai reverse forward dan pompa air. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pertama di sini ada penjelasan mengenai reverse forward. Pengertian reverse forward adalah sistem kendali motor 3 fasa yang memungkinkan motor berputar 2 arah, yaitu maju, forward, dan mundur, reverse. Umumnya digunakan pada konveyor, lift, atau sistem yang memerlukan pergantian arah rotasi motor. Pergantian arah dicapai dengan menukar 2 fasa dari suplai listrik motor. Fungsinya yang pertama adalah untuk mengatur arah putaran motor induksi 3 fasa. 2. Menjaga keamanan sistem agar tidak terjadi hubungan singkat antar kontaktor. 3. Meningkatkan fleksibilitas operasi mesin industri. Dan yang terakhir, dapat dioperasikan manual menggunakan push button atau otomatis menggunakan timer, PLC, sensor, dan lain-lain. Nah, ini rangkaian daya reverse forward. Rangkaian daya terdiri dari MC forward atau di sini bisa disebut kontak K1 dan MC reverse K2. Ini adalah konduktor utamanya. Lalu yang kedua ada thermal overload relay atau OLR. Ini berfungsi sebagai pelindung beban berlebih. Lalu ada motor 3 fasa sebagai aktuatornya. Nah, cara kerja rangkaian daya yaitu rangkaian daya berfungsi menyalurkan sumber listrik dari 3 fasa dari MCB menuju motor melalui kontaktor K1 dan K2 serta overload relay atau OLR. Nah, saat K1 atau forward aktif, arus mengalir langsung ke motor sehingga motor berputar maju. Nah, saat K2 atau reverse aktif, 2 fasa ditukar sehingga urutan fasanya berubah dan motor berputar mundur. Lalu OLR ini melindungi motor dari beban lebih dengan memutar aliran saat arus berlebih terdeteksi. Nah, ini contoh rangkaian dayanya, rangkaian daya reverse forward seperti ini. Nah, lanjut ini ke rangkaian kontrol reverse forwardnya. Rangkaian kontrol menggunakan push button. Nah, tombol start forward menyalakan konduktor K1. Tombol start reverse menyalakan konduktor K2. Tombol stop mematikan semua konduktor, yaitu konduktor 1 dan 2. Cara kerja rangkaian kontrol yaitu rangkaian kontrol mengatur kapan konduktor K1 atau K2 bekerja. Nah, tombol start forward mengaktifkan koil K1 dan menahan atau silin lewat kontak pandu K1. Lalu tombol start reverse mengaktifkan koil K2 dengan cara yang sama. Lalu tombol stop memutus seluruh koil, menghentikan motor. Lalu interlock listrik dan mekanik mencegah K1 dan K2 aktif bersamaan. Kontak pandu OLR atau konduktor NC akan memutus koil bila terjadi overload. Ini contoh rangkaian kontrolnya seperti ini. Lanjut, ini cara kerja sistem reverse forward. Yang pertama, saat tombol forward ditekan, arus listrik mengalir ke konduktor K1 sehingga motor mendapatkan suplai tegangan 3 fasa dengan urutan normal. Akibatnya, motor berputar ke arah maju atau forward. 2. Ketika tombol stop ditekan, arus ke konduktor terputus sehingga motor berhenti berputar dengan aman. Lalu setelah motor benar-benar berhenti, tombol reverse dapat ditekan untuk mengaktifkan konduktor kedua. Pada kondisi ini, 2 fasa ditukar posisinya sehingga arah putaran motor berbalik menjadi mundur. Lalu sistem
Sistem ini dilengkapi dengan interlock listrik dan mekanik yang berfungsi mencegah kedua konduktor forward dan reverse aktif secara bersamaan. Dengan adanya interlock, sistem aman dari kemungkinan benturan antar fasa yang bisa merusak motor maupun rangkaian. Oke. Nah, lalu di sini ada pompa air. Nah, sistem kontrol pompa air otomatis adalah rangkaian yang mengatur kerja pompa secara otomatis berdasarkan ketinggian air pada tandon atau reservoir. Sistem ini menggunakan sensor pelampung atau float switch, elektroda air juga, dan atau level sensor untuk mendeteksi posisi air, apakah sudah penuh atau hampir habis, lalu menghidupkan atau mematikan pompa secara otomatis sesuai kebutuhan. Tujuannya agar pengisian air berjalan dengan efisien tanpa perlu pengawasan manual, serta mencegah pompa bekerja terus-menerus. Nah, di sini ada fungsinya. Pertama itu untuk menghidupkan pompa saat air di tandon berkurang sampai batas bawah, lalu mematikan pompa secara otomatis saat tandon penuh. Kemudian ada mencegah pompa kering atau dry run jika sumber air habis, dan menghemat energi listrik dan memperpanjang umur pompa. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi air di rumah, gedung, atau industri. Oke, sekian, terima kasih. Itu penjelasannya. Kemudian di sini kita akan langsung coba simulasi rangkaiannya menggunakan software Casio. Nah, ini di sini saya sudah siapkan. Oke, di sini saya udah bikin contohnya. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini rangkaian di reverse forward ya. Oke, kita langsung bikin aja yang baru. Terus itu langsung kita simulasiin. Sebentar. Oke, yang pertama kita butuh power. Yang ini ya. Terus kita putar dulu, balikan. Nah, sini kita kasih wiringnya dulu. Ini saya pakai warna yang berbeda biar nanti gampang bedain jalur kabel, jalur wiringnya. Merah. Untuk netral saya pakai yang hitam, lalu pakai yang titik-titik. Oke, nah selanjutnya kita atur komponennya. Yang pertama ada MCB 3 fasa, magnetotermic switch. Oke, setelah itu konduktor 3. Konduktornya kita butuh 2. Terus pakai overload relay, thermal relay, lalu motor 3 fasa. Ya, ini kita wiring aja dulu. Nah, ini untuk jalur pertama, kabel 1 ke U1 pada motor. Kemudian yang jalur kedua ini untuk V1. Kemudian buat yang konduktor satunya ini, nah untuk jalur pertama seperti ini kita tukar jalur 1 dengan 3. Nah, ini jalur
1 ke 3, kemudian jalur 2-nya tetap di jalur 2. Kemudian 3-nya ini jalur 3 ke jalur ke 1. Nah, seperti ini jadi rangkaian reverse. Ini konduktor reverse, ini konduktor forward. Nah, ini kita akan ubah dulu namanya biar lebih gampang. Ini MCB 1. Terus ini konduktor forward KF. Dan ini KR atau konduktor reverse. Dan ini untuk overload relay KL. Ini motornya. Dan di atas jadi R. Nah, lalu kita buat, nah ini itu rangkaian dayanya ya, ini untuk rangkaian daya. Selanjutnya kita buat rangkaian kontrolnya, kontrol reverse forward menggunakan MCB 2 fasa. Oke, dan kita butuh switch untuk emergency. Setelah itu kita gunakan NONC auxiliary, NONC. Setelah itu kita butuh NC button untuk stop button dan push button NO untuk start. Kemudian koin di bawah sini. Sebentar ya, biar kelihatan. Nah, kita butuh 2 koin. Nah, lalu ini kita masih butuh push button NO. Kemudian kita gunakan NO kontak buat landing. Sama NC kontak untuk membuat interlock. Nah, di sini. Jadi fungsi interlock ini itu untuk mencegah reverse dan forward berjalan bersama atau menyala bersama agar tidak terjadi korsleting atau kerusakan rangkaian komponen. Kita langsung wiring aja dulu. Habis ini tambahin ini ya, lampu indikator. Buat indikator di sini kita butuh 4. Sini. Kemudian kita sambungkan ke netral. Kemudian nah,
kalian terus sambungin juga lampunya ke sini. Nah, ini untuk indikator reverse dan forward. Lalu ini untuk trip, kita sambungkan ke overload relay. Kita sambungin ke NO nya. Kemudian ini indikator stop sambung di sini sebelum button stop. Kita ubah dulu namanya, ini MCB 2, lalu ini emergency, ini itu overload, ini push button stop, ini forward, start forward, dan ini start reverse. Nah, ini diganti juga listnya. Ini itu KF kontaktor forward, dan ini kontaktor reverse. Ini koilnya juga sesuaikan forward, dan ini reverse. Nah, ini untuk interlock itu jadi ini itu di sini kontaktor reverse dan ini kontaktor forward. Kemudian untuk lampunya juga ini itu untuk indikator forward, ini warnanya hijau. Kemudian ini untuk reverse, dikasih warna biru aja, dan ini untuk trip itu warnanya kuning. Dan untuk stop warnanya stop. Oke. Kemudian di sini, oh ya, ini belum dikasih ini kontak MC. Kontak MC gunanya nanti biar waktu salah satu dari reverse atau forward itu menyala, lampu stopnya itu nggak ikut nyala. Apa namanya, jadi KF dan KR. Oke. Nah, terus kita ini belum dari motor sini. Kita langsung running aja, coba kita nyalain MCB-nya. Nah, ini kan masih dalam kondisi stop, lampu indikator stop ini menyala. Kemudian kita coba nyalakan forward. Nah, ini lampu indikator forwardnya menyala warna hijau dan motor itu berputar searah jarum jam. Dan ini rangkaiannya energi mengalir lewat kontaktor forward ini. Nah, ini untuk interlocknya KF itu jadi kebuka. Nah, ini itu fungsinya biar kalau dinyalakan reverse-nya bersamaan itu jadi nggak bisa menyala karena tidak teraliri arus karena ini terputus ya. Nah, untuk menyalakan reverse-nya kita harus stop dulu. Nah, stop, kemudian kita buka reverse. Nah, saat reverse ini itu motornya berputar berlawanan arah jarum jam. Ini namanya kontaktor reverse. Kemudian kita coba apabila misal ada beban arus berlebih, overload relay-nya nyala. Nah, ini lampu trip akan menyala, lampu kuningnya. Nah, kemudian untuk apabila ingin menyalakan lagi, kita reset dulu overload-nya. Nah, kemudian baru dinyalakan lagi. Seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk simulasi
rangkaian reverse forwardnya. Dan kita lanjut ke ini pompa air otomatis. Saya juga sudah buat contohnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk rangkaian pompa air otomatis. Langsung saja kita buat dan kita simulasikan. Nah, aja kita buat rangkaian pompa air otomatisnya. Nah, yang pertama kita butuh ini power tentunya. Kita balik lagi. Nah, kita kasih wiring lagi. Seperti tadi ya. Kemudian kita butuh MCB lagi, MCB 3 fasa tentunya. Kemudian konduktor 3 fasa, lalu thermal relay atau overload relay, dan motor 3 fasa. Langsung kita wiring aja dulu. Jadi di sini kita hanya menggunakan satu konduktor 3 fasa ya. Kemudian kita ubah dulu namanya. Ini jadi K aja, konduktor. Ini overload. Dan ini motor. Kemudian di sini rangkaian kontrolnya kita gunakan MCB 2 fasa lagi. Kemudian NC switch untuk emergency. Di setiap rangkaian kita pasti harus membuat menggunakan tombol emergency untuk keamanan. Kemudian kita pakai yang ini NC auxiliary untuk overload relay, kemudian NC button dan push button untuk start. Kemudian pakai coil. Kita butuh 2 coil juga di sini. Kemudian kita butuh 2 kontak NC. Sebentar. Nah, seperti inilah kurang lebihnya. Langsung aja wiringnya. Nah, seperti ini.
Ini mending digeser aja. Nah, kita sambungin lagi. Setelah itu kita sambungkan ininya netral. Untuk ini nggak apa-apa. Oh iya, ini kerugian saya ulang itu. Oke, selanjutnya ini belum disambung, lupa. Kemudian ubah namanya lagi MCP 2. Ini emergency, dan ini tombol ini overload, dan ini stop, ini start, dan ini tuh relay, dan ini juga R. Kemudian ini itu untuk sensor floatnya, dan ini sensor tekanan untuk press, dan ini itu kontaktor. Oke. Ini belum disambungin netralnya ke sumber background, dan ini kita bisa langsung running aja ini simulasinya. Nah, kita nyalakan MCP, kemudian kita start pompa air otomatisnya. Nah, ini motor otomatis. Nah, jadi ini motor akan berputar, akan menyala, mengisi air hingga batas atasnya terpenuhi. Nah, saat batas atas sudah mencapai batas atas dan terpenuhi, maka dia sensor tekanannya akan mati. Sebentar, ini ada yang salah. Sebentar. Saya salah komponennya. Ini itu harusnya NV switch. Ini juga switch. Nah, ini masuk di sini dan di sini. Oke. Nah, ini apa lagi namanya? Ini press. Kita coba lagi. Nyalakan MCP, kita start, motor nyala, dan saat mencapai batas akhir, nah dia akan mati. Nah, ini betul, dia akan mati, dan kemudian secara otomatis saat air telah berkurang untuk digunakan, kurang hingga mencapai batas bawah, di bawah batas bawah atau batas bawah, dia akan kembali menyala dan dia terhubung
sensor tekanannya aktif dan motor menyala. Namun apabila di tangki itu tidak ada air, maka sensor floatnya itu mati. Maka meskipun sensor tekanannya ini dinyalakan, dia tetap tidak dapat mengaliri air karena air di tangki itu kosong. Nah, mungkin cukup segitu saja ya simulasi ini dan presentasi tugas saya mengenai rangkaian reverse forward dan pompa air otomatis. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.